wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Apa kabar hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu Siti Hadijah bisa dipimpin teman-temannya berdoa. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelumnya anak-anak, Ibu akan absensi dulu. Apakah semua sudah hadir semua? Adakah yang tidak hadir? Semua, Bu. Pembelajaran berikutnya. Minggu lalu kita telah membahas tentang toharoh. Ada yang ingat apa itu toharoh? Bersuci. Ya, betul Pak Ishak. Toharoh berarti bersuci. Ada yang masih ingat dalil tentang toharoh? Wasya bakal fakohir. Dalil tentang toharoh ada yang masih ingat anak-anak? Lupa, Bu. Ya. Coba sebutkan apa bunyi dalilnya Ibu Tis. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, minggu lalu kita telah membahas tentang toharoh ini dan hari ini ada kaitannya dengan toharoh berikutnya dan ada kaitannya dengan pelajaran kita berikutnya itu tentang hadas dan najis. Nah, adapun tujuan pembelajaran sebelum kita masuk pelajaran ini anak, kalian bisa baca di sini. Ini tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya, sudah bisa dipahami? Ya, silakan kalian amati terlebih dahulu gambar ini. Gambar ini kira-kira tentang apa, anak? Mandi. Ya. Ada babi, ada kotoran, Umur. Ada barang najis. ada yang sementara berwudu. Ya, ini semua ada kaitannya dengan pembahasan kali ini tentang hadas dan najis. Apa yang kalian pahami tentang hadas dan najis dari gambar tersebut? Hadas tidak terlihat, Bu. Kalau najis terlihat. Ya, itu bedanya antara hadas dan najis. Mari kita lihat definisi hadas dan najis berikut. Hadas merupakan suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak sah untuk melakukan suatu ibadah tertentu seperti sholat. Sedangkan najis, segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, dan tempat untuk dipakai beribadah. Ya, adapun dalil tentang hadas dan najis ini terdapat dalam surat Quran Al-Mudaththir ayat 4. Coba tolong bisa dibacakan bunyi ayatnya. Pak Ishak. Bisa dibacakan anak-anak? Gimana, Bu? Dalil Quran Al-Surat Al-Mudaththir ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wasya bakal fakohir. Ya, wasya baka fatahir dan sucikanlah. Hadis Nabi juga terdapat hadis tentang bersuci yang berbunyi la yuqbalullahu sholatan bi ghairi tohuran. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan bersuci. Ya, itu dalil dari hadas dan najis. Baiklah anak-anak. Nah, adapun macam-macam hadas di sini ada hadas kecil dan hadas besar. Apa contoh dari hadas kecil? Apa contoh dari hadas kecil? Ya, contohnya Buang angin.
Buang air besar, buang air kecil. Buang angin. Ya, di mana hadas kecil ini merupakan suatu keadaan yang tidak suci kepada diri seorang yang menyajikan seorang itu untuk berwudu atau bertayamum. Ya, adapun hadas besar merupakan suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Apa contohnya? Hadas besar. Ya, ada Mimpi basah bagi laki-laki. haid, nifas, dan lain-lain yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Ya, lalu Mandi. ya bisa dipahami. Adapun najis, ya. Ada najis itu ada 3 macam, anak-anak. Ada najis muhaffafah, najis mughalazah, dan najis mutawasithah. Masing-masing dari ketiga najis ini berbeda-beda cara menyucikannya. Ya, seperti najis muhaffafah, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih meminum air susu ibunya. Cara membersihkannya cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena najis. Ya. Lalu najis mughalazah atau najis berat, apa contohnya? Apa contoh dari najis berat? Ya. Air liur anjing. Ada air liur anjing atau babi ya. Ini najis mughalazah ini merupakan najis yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an kenajisannya ya. Bagaimana cara menyucikannya? Terlebih dahulu menghilangkan wujud dari benda tersebut, kemudian dibasuh dengan air dan salah satunya dengan tanah sebanyak 7 kali ya. Lalu kemudian najis mutawasithah ya. Najis mutawasithah ini najis pertengahan antara najis muhaffafah dan najis mughalazah ya. Contohnya apa? Seperti darah, tanah, bangkai ya. Itu contoh dari najis mutawasithah seperti kotoran binatang dan lain sebagainya ya. Najis mutawasithah ini dibagi menjadi 2 lagi anak-anak. Ada yang hukumnya dan ada yang ainiyah. Apa itu najis hukumnya? Ya, najis yang terlihat, Bu. Najis yang tidak terlihat warna, wujud, dan baunya, tetapi keberadaannya itu diyakini. Bagaimana cara mencucikannya? Dengan cara ya, menyiramkan air pada benda yang terkena najis itu ya, terlebih dahulu ya, menghilangkan najisnya dulu ya. Lalu yang kemudian ada najis ainiyah, najis yang wujudnya terlihat, baik warna, bau, wujudnya ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Pertama, kita hilangkan dulu jenis kotoran itu dengan Ya, jalan lo. yang bersih ya. Paham anak-anak? Bisa dipahami penjelasan itu? Iya. Nah, sebelumnya Ibu, kalau kalian sudah paham, Ibu akan membagikan kepada kalian. Nah, nanti LKPD akan membagi kalian Bapak yang menjadi buka beberapa 2, perhatikan 1. Ya. Pak Ibu Rahmat. akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok Ibu akan berikan LKPD ya. Di LKPD itu sudah tertera apa yang akan kalian kerjakan. Sebelumnya Ibu akan menayangkan kalian video terlebih dahulu ya. Video ini nanti kalian amati, kalian simak baik-baik ya. Karena di sini terdapat ya apa bagian dari tugas yang Ibu berikan tadi di LKPD kalian masing-masing ya. Silakan kalian kerjakan mulai sekarang, diskusinya mulai sekarang. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Baiklah,
Sudah? Ya. Alhamdulillah kalian sudah selesai berdiskusi. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan ya apa yang kalian diskusikan tadi dan apa yang kalian dapatkan dari video tadi ya di depan kelas ya sama teman-temannya. Mari silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 bagus sekali penjelasannya tentang najis muhaffafah. Ya, kelompok 2. Iya, bagus sekali penjelasannya. Sudah jelas bisa dipahami anak-anak dari kelompok najis mutawasitah? Iya. Yang terakhir kelompok 3. Iya, bagus sekali pemahaman kalian ternyata sudah memahami ya apa isi dari video tersebut dan apa yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Ya, sebelumnya apa yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kita hari ini? Apa yang dapat kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, bahwa najis itu dan hadas itu perbedaannya itu berbeda tentang kalau najis itu merupakan kotoran yang bisa dilihat dan tampak, sedangkan hadas merupakan suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan suatu ibadah. Ya, najis dibagi menjadi 3. Ada najis mutawasitah atau najis sedang, najis mughalazah, dan najis ringan. Dan yang terakhir, hadas. Ada 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Ya, itu yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Ya, anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari tentang sholat. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah sebelum kita masuk ke pertemuan pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak, sekian dari Ibu. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.